Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan kamu lakukan bila putri kesayanganmu dituduh memiliki narkoboy dan diminta untuk memuaskan 4 orang polisi arogan secara bergiliran? Ayah dari gadis ini punya cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Mari simak cerita lengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe. Malam itu, Ruby mengendarai mobil SUV milik ayahnya, melintasi jalanan Surabaya yang sepi dan gelap. Udara malam yang dingin menyentuh kulitnya, namun tidak cukup untuk mengurangi kegelisahannya. Ia baru saja menyelesaikan bimbingan skripsi di rumah dosennya, yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Meskipun ia tidak biasa keluar larut malam, Ruby tahu bahwa ia harus menyelesaikan tugas kuliah tersebut dengan baik agar bisa segera lulus. Ayahnya yang merupakan seorang pejabat militer tinggi selalu memantau aktivitasnya dengan ketat, sehingga tidak mudah baginya untuk sering bepergian tanpa izin. Malam itu, meski sedikit tertekan, ia bertekad untuk pulang dengan cepat. Pikirannya masih terfokus pada materi skripsi yang baru saja dibahas. Berusaha menyusun ulang bab-bab yang ia tulis agar lebih terstruktur. Namun, tanpa ia sadari, malam itu akan menjadi malam yang mengubah hidupnya selamanya. Di sisi lain, di sudut jalan yang sedikit terpencil, sekelompok polisi tampak bersiaga. Rinto, Bowo, Ari, dan Ronggo mengenakan seragam lengkap, dengan wajah yang tampak serius namun penuh kepalsuan. Mereka telah lama merencanakan aksi ini, dengan taktik yang sudah dipelajari dan terbukti berhasil sebelumnya. Mereka mengincar mobil-mobil mewah atau kendaraan yang tampak bernilai tinggi, dan malam ini Ruby menjadi target mereka. Keempat polisi nakal ini memiliki strategi yang jitu untuk menjalankan aksinya. Mereka sudah mengetahui bahwa SUV yang dikendarai Ruby bukanlah kendaraan biasa, dan hal itu cukup untuk menjadi alasan mereka untuk melakukan razia. Mereka tahu bahwa mereka bisa memeras Ruby, seorang perempuan muda yang tampak kaya dan terhormat. Tanpa menyadari apa yang akan terjadi pada dirinya, Ruby menjadi sasaran empuk bagi mereka yang sudah lama menjalankan kejahatan ini. Begitu Ruby melintasi pos pemeriksaan di jalan yang gelap, Bowo dan Ari langsung bergerak sigap menghentikan laju mobilnya. Tanpa basa-basi, mereka meminta Ruby untuk turun dari kendaraan dengan nada yang agak kasar. "Ada razia narkoba malam ini, kamu harus ikut periksa," ujar Ari dengan nada yang tidak memberi ruang untuk negosiasi, sementara Bowo mengawasi dengan penuh perhitungan. Ruby yang merasa sedikit terkejut, namun tidak mencurigai apapun, perlahan-lahan membuka pintu mobil dan keluar. Ia merasa agak khawatir, namun tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah mereka. Tidak ada suara lain yang terdengar selain deru mesin mobil yang diparkir dan suasana malam yang hening. Meskipun ada ketegangan, Ruby mencoba tetap tenang dan mengikuti prosedur yang diminta. Namun, ia tidak tahu bahwa tindakan yang dianggapnya biasa itu adalah awal dari petaka besar yang akan menghancurkan hidupnya. Tanpa curiga sama sekali, Ruby mengikuti perintah mereka. Ia hanya berpikir bahwa ini adalah bagian dari prosedur razia biasa. Meskipun ia merasa sedikit cemas. Sementara Ruby berdiri di samping mobil, Rinto dan Ronggo bekerja cepat. Mereka dengan lihai membuka pintu kendaraan Ruby dan memasukkan paket narkotika ke dalam ruang sempit yang terdapat di dalam mobil. Mereka tahu bahwa tempat ini cukup aman dan tidak mudah ditemukan. Gerakan mereka begitu terampil dan cepat, seolah sudah sangat berpengalaman dalam melancarkan aksi semacam ini. Mereka tidak perlu waktu lama untuk menyembunyikan barang haram tersebut. Tanpa sepengetahuan Ruby, kedua polisi tersebut dengan cermat menaruh narkotika di tempat yang tepat, siap untuk digunakan sebagai barang bukti untuk memerasnya nanti. Semua ini dilakukan dengan penuh perhitungan dan ketelitian, seolah mereka sudah menyiapkan semuanya sejak awal. Setelah merasa yakin bahwa narkotika sudah tersembunyi dengan rapi di dalam mobil Ruby, Bowo dan Ari mulai menggeledah tas Ruby dengan cara yang kasar. Mereka membuka semua kantong, mengecek setiap sudut tasnya dengan teliti, seolah-olah sedang mencari barang bukti yang sangat penting. Ruby mulai merasa gelisah, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Semua barang pribadi, Pak. Tidak ada yang aneh," jawab Ruby mencoba meyakinkan mereka, meskipun hatinya berdebar kencang. Ia merasa cemas.
tetapi tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi yang semakin menegangkan ini. Ia tidak bisa membayangkan bahwa tasnya yang penuh dengan barang pribadi bisa menjadi alasan untuk melakukan penggeledahan seperti ini. Meski demikian, ia masih berharap bahwa ini hanyalah razia biasa dan ia bisa segera melanjutkan perjalanannya. Namun, ketegangan mulai meningkat saat mereka tidak menemukan apapun di dalam tas Ruby dan memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap berikutnya, yang akan membuka jalan bagi jebakan yang lebih besar. Tanpa memberi waktu bagi Ruby untuk merespons, Ronggo dengan cepat merogoh bagian dalam mobil dan mengangkat sebuah paket kecil yang terbungkus plastik hitam. "Lihat ini!" serunya dengan suara terkejut, seolah baru saja menemukan barang bukti yang sangat mengejutkan. Ruby terkejut dan memandang ke arah paket yang digenggam oleh Ronggo, tetapi ia merasa tubuhnya seakan membeku. Rinto yang berada di samping Ronggo menunjukkan ekspresi terkejut yang dibuat-buat, lalu dengan penuh penekanan berkata, "Kamu harus bertanggung jawab atas barang ini." Suara Rinto terdengar datar, namun dalam hati Ruby merasakan ketegangan yang memuncak. "Kami sudah menemukan narkotika di mobil kamu. Ini bukan barang main-main, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan jika tidak ingin urusan ini jadi lebih rumit." Tambah Rinto dengan senyum jahat di wajahnya. Ruby merasa semakin terpojok, otaknya mulai berputar cepat mencari jalan keluar, namun ia tidak tahu harus berbuat apa. Ruby hanya bisa terdiam, perasaannya berkecamuk. Ia tidak tahu harus berkata apa, tubuhnya terasa kaku, dan ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, Rinto mengangkat suaranya. "Jangan bohong, ini narkotika," katanya dengan nada tinggi, memaksa Ruby untuk menerima kenyataan bahwa dirinya sudah dijebak. Perlahan, kepalanya terasa semakin pusing, namun ia berusaha menenangkan diri dan tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan para polisi itu. "Kamu harus bayar uang damai jika tidak mau kami proses," ujar Rinto sambil memperlihatkan senyum yang penuh kemenangan. Ruby terdiam, pikirannya mulai berputar, mencari-cari kemungkinan solusi. Ia merasa seperti terjebak di dalam perangkap yang tidak dapat ia hindari. Tak berdaya, ia akhirnya bertanya dengan suara gemetar, "Berapa yang harus saya bayar?" Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti berat dan penuh kekhawatiran. 75 juta, jawab Bowo dengan santai, sambil tersenyum licik. Ruby hampir merasa pusing mendengarnya. Angka yang diucapkan oleh Bowo seakan menghancurkan dinding terakhir dari harapan yang masih ia miliki. Ia tahu bahwa jumlah tersebut jauh melebihi uang yang ia bawa saat itu, dan pikirannya langsung berputar mencari jalan keluar. 75 juta, gumam Ruby dalam hati, mencoba mencerna kenyataan yang begitu menakutkan ini. Dunia terasa seperti runtuh di depannya, sementara ia tahu bahwa keempat polisi itu sudah mengincarnya. Ponselnya yang sudah habis baterai menjadi penghalang lainnya, membuatnya tak bisa menghubungi siapapun untuk meminta bantuan. "Ayah, ibu, siapa yang bisa membantuku?" batinnya. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa terpojok. Ia tidak bisa membayar uang sebanyak itu, dan ia tahu jika tidak menurut, masalahnya akan semakin besar. "Jika kamu tidak bisa bayar sekarang, kami akan bawa kamu ke kantor polisi," kata Ari dengan nada yang semakin mengerikan. Suaranya penuh ancaman, yang membuat Ruby semakin ketakutan. "Dan mobilmu akan kami sita sebagai barang bukti." Kata-kata itu seperti belenggu yang semakin menekan nafasnya. Ruby merasakan panik mulai menguasai dirinya. Ia ingin berteriak, berontak, atau bahkan lari. Namun ia tahu, itu hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Rinto berdiri dengan posisi yang siap memberikan perintah lebih lanjut. Ruby merasakan dunia seakan menyempit. Hatinya berdebar hebat. Ia merasa kesal, marah, dan bingung. Namun tidak tahu apa yang bisa dilakukannya untuk keluar dari situasi ini. Setiap langkah yang ia pikirkan hanya terasa semakin berat, dan ia mulai merasa tidak berdaya. Namun, saat itulah, Bowo mendekat dengan senyum yang sangat tidak menyenangkan. Senyum itu bukan senyum persuasif, tetapi senyum yang penuh hinaan dan pelecehan. "Kalau kamu gak ada duitnya, ya udah," katanya sambil melirik Ruby dengan pandangan yang memuakkan. Kata-katanya begitu rendah, seolah tidak ada rasa hormat sedikit pun. "Cukup puas-puasin kita berempat malam ini, kamu udah boleh pulang deh," tambahnya dengan nada penuh sindiran.
Ruby merasakan darahnya mendidih, namun tubuhnya seperti lumpuh seketika. Kata-kata Bowo itu terasa begitu menjijikan, dan meskipun ia ingin melawan, ia tidak tahu bagaimana caranya. Pikirannya kacau, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Tubuhnya merasa lemas, seolah kehilangan kekuatan untuk bergerak, atau bahkan untuk berbicara. Kata-kata Bowo itu menggetarkan seluruh tubuhnya, menambah rasa takut dan jijik yang luar biasa. Keempat polisi itu sudah merencanakan semuanya, dan Ruby hanya menjadi pion dalam permainan licik mereka. Dengan perasaan terpaksa, Ruby mengikuti keempat polisi nakal itu menuju kantor polisi yang gelap dan suram. Ia berjalan tanpa daya, hanya bisa memandang ke depan dengan langkah lesu. Setiap langkah terasa semakin berat, dan semakin dekat dengan tempat yang akan menentukan nasibnya malam itu. Sesampainya di kantor polisi, suasana yang tidak pernah ia bayangkan pun menyambutnya. Ruangan itu tampak sepi dan kotor, dengan lampu yang redup dan dinding yang sudah mulai pudar. Di belakang meja polisi, wajah Rinto dan ketiga rekannya terlihat sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan. Justru mereka tampak semakin percaya diri, seolah mereka sudah berada dalam posisi yang sangat kuat. Disinilah Ruby menyadari bahwa mereka bukan hanya polisi yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga orang-orang yang sudah terjerat dalam kekuasaan yang tak terkendali. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan sikap mereka semakin kasar seiring berjalannya waktu. Ruby merasa seakan terperangkap dalam dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Begitu Ruby memasuki ruang tahanan, Rinto tidak membuang waktu. Tanpa perasaan malu, ia langsung mengubah syarat mereka. Sekarang, uang damai naik jadi 125 juta, ucapnya dengan santai. Seolah apa yang baru saja mereka lakukan adalah hal yang biasa. Ia berbicara, seolah itu adalah transaksi yang sah dan tidak ada yang salah dengan tindakan mereka. Ruby terdiam. Angka tersebut semakin membekukan hatinya. Dan untuk sejenak ia merasa tubuhnya seperti tidak lagi terasa. Semua harapan untuk keluar dari situasi ini terasa semakin tipis. Wajah Rinto yang penuh senyum licik itu semakin membuatnya terpojok. Namun, di dalam hatinya, Ruby tidak bisa begitu saja menyerah. Ia tahu ini bukan hanya soal uang. Ini soal prinsip, tentang apa yang benar dan salah. Ia berusaha mengumpulkan keberanian dalam dirinya. Tidak, saya tidak bisa membayar lebih dari itu, pikirnya. Dalam hatinya yang penuh amarah, Ruby tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, meskipun segala sesuatu terasa begitu sulit dan menakutkan. Sementara itu, di luar kantor polisi, Ruby mencoba untuk menenangkan dirinya. Di tengah keputusasaannya, ia teringat pada ayahnya, Letjen Prasetyo, seorang yang dikenal sangat tegas dan berwibawa. Ruby tahu betul bagaimana ayahnya selalu bisa mengatasi masalah besar, dan dalam pikirannya, ia berharap bahwa mungkin kali ini ayahnya bisa membantunya keluar dari situasi ini. Ayah pasti bisa membantu, pikir Ruby dengan penuh harapan, meskipun kesadarannya mengatakan bahwa ini akan menjadi masalah besar bagi keluarganya. Ia tahu, jika ayahnya mengetahui kejadian ini, pasti akan ada konsekuensi yang sangat serius bagi para polisi tersebut. Tetapi, di saat yang sama, Ruby juga tahu bahwa Letjen Prasetyo bukanlah orang yang mudah terprovokasi. Ia harus berhati-hati, dan ia sadar bahwa meskipun ayahnya adalah sosok yang berkuasa, situasi ini bisa berisiko bagi banyak pihak. Ruby duduk diam, menunggu dengan cemas, sambil memikirkan langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Tanpa Ruby duga, di luar kantornya, Letjen Prasetyo sudah mendengar tentang kejadian tersebut. Sejak awal, informasi tentang tindakan keempat polisi nakal ini sudah sampai ke telinganya. Sebagai seorang perwira tinggi, Letjen Prasetyo selalu memiliki jaringan intelijen yang luas, dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Begitu mendengar bahwa anaknya terlibat dalam sebuah kasus yang tidak adil, dan mengetahui bahwa itu adalah jebakan yang dirancang oleh polisi nakal, Letjen Prasetyo merasa marah dan kecewa. Ia tahu betul betapa liciknya mereka, dan bagaimana mereka merusak sistem yang sudah ada. Tanpa berpikir panjang, Letjen Prasetyo segera memutuskan untuk turun tangan langsung. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut.
kata Letjen Prasetyo kepada ajudannya, menyiapkan langkah yang akan diambil. Tak lama kemudian, ia tiba di kantor polisi, diiringi oleh belasan ajudannya yang siap untuk menghadapi apa saja. Kepergian Letjen Prasetyo menuju kantor polisi membawa angin ketegangan yang besar. Begitu Ruby melihat ayahnya memasuki kantor polisi dengan langkah tegas, hatinya mulai tenang. Ia tahu bahwa itu adalah tanda bahwa ia tidak akan dibiarkan begitu saja dalam keadaan yang tidak adil. "Ayah," Ruby berbisik, suara penuh harapan. Ia merasa seperti ada sinar terang yang mulai menerangi kegelapan yang melingkupinya. Letjen Prasetyo menatapnya dengan penuh keyakinan. Dan, meskipun ruang itu dipenuhi dengan ketegangan, ia berjalan dengan percaya diri menuju meja Rinto. Rinto yang melihat kedatangan Letjen Prasetyo seketika, merasa darahnya seperti membeku. Wajahnya yang biasanya penuh dengan kelicikan, kini berubah menjadi pucat. Dan, tanpa ia sadari, ia mundur sedikit. Letjen Prasetyo mendekat dengan langkah yang tidak terburu-buru. Namun setiap langkahnya, seakan memancarkan kekuatan dan wewenang yang luar biasa. Ketika akhirnya ia berdiri di hadapan Rinto, suara Letjen Prasetyo yang dalam dan penuh otoritas menggema, "Apa yang kalian lakukan terhadap anak saya?" Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti guntur yang menggetarkan. Keempat polisi nakal itu terdiam, tak mampu berkata apa-apa, karena mereka tahu bahwa ini bukan hanya masalah biasa. "Ini adalah penghinaan terhadap keluarga saya," Letjen Prasetyo melanjutkan dengan suara yang begitu tegas. Tak menunggu lagi, dengan gerakan cepat dan tanpa peringatan, Letjen Prasetyo maju ke arah Rinto. Sebelum Rinto sempat bereaksi, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya, membuatnya terhuyung mundur. Wajah Rinto terasa perih, dan darah mulai mengalir dari bibirnya yang pecah. Suasana semakin memanas, dan para polisi nakal itu mulai panik. Rinto terjatuh ke lantai, terengah-engah mencoba bangkit. Namun, keempat ajudan Letjen Prasetyo tidak tinggal diam. Mereka dengan sigap menyerbu keempat polisi nakal tersebut. Ari yang hendak melawan, langsung diserang oleh seorang ajudan yang memukulnya dengan keras, membuatnya terhuyung ke belakang. Bowo yang berusaha lari mencoba menghindar, namun seorang ajudan lain menangkapnya dan mendorongnya hingga jatuh ke lantai. Ronggo yang berusaha mempertahankan diri, malah dihajar habis-habisan oleh dua ajudan lainnya. Mereka semua merasakan pukulan bertubi-tubi yang menghancurkan rasa percaya diri dan kekuasaan yang selama ini mereka bangun. Suasana semakin kacau, dengan suara teriakan dan benturan keras yang terdengar di seluruh ruangan. Keempat polisi nakal itu sudah tidak bisa lagi melawan. Rinto yang masih terkapar di lantai merasakan wajahnya memanas dan berdarah. Sementara yang lainnya terkulai lemas akibat pukulan keras dari ajudan Letjen Prasetyo. "Kalian kira kalian siapa?" teriak Letjen Prasetyo, suaranya penuh amarah. "Kalian berani menghinakan anak saya, dan kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja?" Tangannya yang kuat terangkat lagi, dan tanpa ampun ia memukul Rinto sekali lagi, kali ini lebih keras. Rinto terkapar, matanya mulai berputar, dan tubuhnya terasa seperti lumpuh akibat pukulan yang tidak terduga itu. Keadaan di dalam kantor polisi kini berubah menjadi arena perkelahian. Ajudan Letjen Prasetyo semakin menggencarkan serangan terhadap keempat polisi nakal itu, sementara mereka hanya bisa terdiam dan menerima perlakuan yang jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka yang biasanya merasa berkuasa, kini berada di bawah telapak tangan para ajudan yang dilatih untuk bertindak cepat dan efektif. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain merintih kesakitan. Bowo dan Ronggo, yang sebelumnya sempat menantang, sekarang hanya bisa tergeletak di lantai. Wajah mereka lebam dan tubuh mereka sakit akibat serangan yang datang bertubi-tubi. Setiap pukulan yang mereka terima seolah menjadi peringatan keras bagi mereka, bahwa tindakan mereka selama ini telah melampaui batas. Suasana semakin memanas, dan polisi yang biasa merasa berada di atas angin kini bertekuk lutut di hadapan Letjen Prasetyo dan ajudannya. Rinto yang mencoba bangkit dengan sisa tenaganya, hanya bisa terduduk lemas di lantai, matanya tidak bisa menatap wajah Letjen Prasetyo. Letjen Prasetyo menatapnya dengan penuh kebencian, dan berkata dengan suara yang mengguncang,
kalian telah merusak kehidupan banyak orang. Kali ini, kalian akan merasakan akibatnya. Ajudannya, yang sudah selesai mengatasi ketiga polisi lainnya, berdiri di samping Letjen Prasetyo, memandang mereka dengan tatapan penuh kebencian. Kalian akan dihadapkan pada hukum yang sebenarnya, kata salah satu ajudan dengan nada dingin, sebelum kembali mengarahkan pandangannya kepada Rinto yang kini terlihat tak berdaya. Akhirnya, Rinto dan ketiga temannya dibawa dengan paksa ke ruang tahanan. Wajah mereka penuh penyesalan dan rasa sakit. Letjen Prasetyo berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan penuh kewibawaan dan amarah. Pelajaran yang kalian terima malam ini akan menjadi contoh bagi siapapun yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan, ujarnya dengan nada yang penuh ancaman. Para polisi nakal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh mereka yang penuh memar dan wajah yang bengkak menjadi saksi bisu atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengacaukan kehidupan Ruby dan harus membayar dengan harga yang sangat mahal. Seluruh kantor polisi terdiam, hanya terdengar suara langkah kaki para ajudan yang membawa para polisi nakal itu menuju ruang tahanan. Letjen Prasetyo memandang mereka dengan dingin, memastikan bahwa malam itu akan menjadi momen yang tak akan pernah mereka lupakan.